Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Azizah NPM 19050017 akan mempresentasikan materi tentang populasi dan sampel. Topik yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah pertama populasi, yang kedua sampel, yang ketiga teknik pengambilan sampel, dan yang keempat variabel penelitian. Yang pertama kita membahas tentang populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris population yang artinya jumlah penduduk. Populasi secara umum adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jenis-jenis populasi. Yang pertama, populasi berdasarkan atas jumlah. Populasi berdasarkan atas jumlah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, populasi terbatas, dan yang kedua, populasi tak terbatas. Populasi terbatas yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Sedangkan populasi tak terbatas adalah objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti air, tinta, pasir di pantai, padi di sawah, atau beras di gudang. Yang kedua, jenis populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih sempit, yang digolongkan menjadi populasi teoritis dan populasi tersedia. Populasi teoritis adalah populasi yang diturunkan dari populasi terbatas, memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Sedangkan populasi tersedia yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Yang ketiga, jenis populasi berdasarkan atas variasi untuk pembentuk sumber data. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu populasi bersifat homogen dan populasi bersifat heterogen. Populasi bersifat homogen yaitu populasi di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentuknya memiliki sifat-sifat yang sama. Populasi semacam ini banyak dijumpai dalam bidang ilmu keteknikan. Sedangkan populasi bersifat heterogen yaitu populasi di mana pembentuk sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana, sampel dapat dikatakan bahwa sebagian dari populasi yang terpilih atau mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan merujuk pada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu yang benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling atau pengambilan sampel secara acak. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama, sampel random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling.
Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Bagian kedua dari teknik pengambilan sampel adalah non-probability sampling atau pengambilan sampel tidak berdasarkan dari peluang. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi teknik sistematis, accidental sampling, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Poin selanjutnya kita membahas tentang variabel. Variabel berasal dari bahasa Inggris variable yang berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah. Namun bahasa Indonesia kontemporer yang terbiasa menggunakan kata variabel ini dengan pengertian yang lebih cepat disebut bervariasi. Dengan demikian, variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu, dan standar. Variabel adalah sesuatu yang dapat diukur dengan dan cara pengukurannya berbeda-beda. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel adalah sebuah fenomena yang berubah-ubah. Dengan demikian, maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa di alam ini yang tidak dapat disebut variabel. Tinggal tergantung bagaimana kualitas variabelnya, yaitu bagaimana bentuk variasi dari fenomena tersebut. Yang terakhir, poin tentang jenis-jenis variabel dalam penelitian. Yang pertama, jenis variabel berdasarkan hasil pengukuran dapat dibedakan menjadi 4 tingkat, yaitu variabel nominal. Variabel nominal adalah variabel yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, diskrit, kategori yang bervariasi menurut jenis. Ciri variabel ini adalah menunjukkan saling pilih antara kategori yang satu dengan kategori yang lainnya. Contoh dari variabel nominal adalah jenis pekerjaan yang bervariasi, yaitu negeri dan swasta. Status perkawinan bervariasi, ada 2, kawin dan belum kawin. Jenis kedua dari variabel berdasarkan hasil pengukuran adalah variabel ordinal. Variabel ordinal adalah variabel yang tersusun berdasarkan jenjang dalam atribut tertentu. Yang ketiga, variabel interval. Variabel interval adalah variabel yang skala pengukurannya memiliki jarak yang sama atau memiliki satuan atau unit tertentu. Yang keempat, variabel rasio. Variabel rasio adalah variabel yang dalam kuantifikasinya memiliki nilai nol mutlak dan dapat menunjukkan sifat perbandingannya. Misalnya, hasil pengukuran bayi, yaitu berat bayi 5 kg adalah setengah dari berat bayi yang lainnya yang memiliki berat badan 10 gram. Contoh lainnya seperti jarak, umur, dan kecepatan. Yang kedua, variabel dilihat dari sifatnya. Dapat dibedakan menjadi variabel aktif dan variabel atributif. Variabel aktif adalah variabel yang memungkinkan untuk dimanipulasi atau bisa diubah dan bisa diganti sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti. Yang kedua, variabel atributif. Variabel atributif adalah variabel yang sifatnya tetap dan dalam kondisi yang wajar sifat itu sukar diubahnya. Yang ketiga, jenis variabel berdasarkan fungsinya. Variabel berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen dapat diartikan juga sebagai variabel tidak bebas. Adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penilaian mengintroduksi pengubah atau pengganti variabel bebas. Variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungan-hubungan yang dengan fenomena yang diobservasi. Yang ketiga, variabel interfering.
Variabel interfering atau variabel penghubung adalah variabel yang berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi dan pengaruhnya itu bisa memperkuat atau bisa memperlemah antar variabel dependen dan variabel independen. Yang kelima, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel kendali atau variabel yang membatasi dan mewarnai variabel moderator. Yang selanjutnya, variabel random. Variabel random adalah variabel acak atau variabel yang fungsinya dapat diabaikan dan pengaruhnya tidak diperhatikan terhadap variabel bebas maupun variabel tergantung. Nah, kesimpulan yang bisa diambil pada materi kali ini adalah populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat sama dari objek yang merupakan sumber data, serta variabel adalah sebuah fenomena yang berubah-ubah. Itulah hasil presentase dari saya tentang materi populasi, sampel, dan variabel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.